Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, segala puji hanyalah milik Allah, Zat yang maha segala-galanya. Mudah-mudahan kita senantiasa dikuatkan iman kita untuk tetap istiqomah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat bertangkaikan salam teruntuk manusia yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Insyaallah kali ini kita akan membahas seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan orang yang sangat dipercaya, yang dikenal juga sebagai seorang pemimpinnya umat ini. Siapa beliau? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya ada opening dulu. Beliau adalah seorang yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jaminkan masuk surga. Dalam hadis Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 10 sahabat dijamin masuk surga. Kata Nabi yang mulia, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian siapa lagi? Zubair bin Awam fil jannah. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf fil jannah. Siapa lagi? Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Yang terakhir Abu Ubaidah Amir bin Jarrah fil jannah. Tokoh yang kali ini bakal kita bahas adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Siapa beliau? Sebentar lagi kita akan kenalan sama beliau. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari seorang sahabat yang mulia, pembantu beliau juga. Ini namanya Anas bin Malik. Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna likulli ummatin aminan wa inna aminana ayyatuhal ummah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah." Kata Nabi yang mulia, setiap umat mempunyai kepercayaan, dan sesungguhnya kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah, Nabi sendiri yang bilang, teman-teman sekalian dirahmati Allah, sesungguhnya setiap umat itu punya orang kepercayaan, dan kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Kalau ada satu RT, dia mengatakan begini, RT kita itu punya satu orang yang sangat bisa dipercaya, dan orang itu adalah Bapak A, atau kita bisa sebut Bapak Fulan. Kira-kira Pak Fulan gimana perasaannya? Atau gimana kita mandang Pak Fulan? Ini orang pasti keren banget dalam menjaga amanah. Kenapa bisa kita bilang keren? Ya, karena ini orang hebat banget. Sampai dapat gelar kepercayaan umat ini, itu gak gampang teman-teman sekalian. Sampai dapat gelar, itu orang baik banget ya. Itu pasti beneran kebaikan terus yang dia lakuin. Sampai dapat gelar, itu orang suka banget tuh neraktir orang lain. Itu pasti orang sukanya memang mentraktir orang lain. Sampai dapat gelar, itu orang dermawan banget ya. Itu pasti orang beneran dermawan. Gak mungkin orang yang pelit kok kemudian dapat gelar dermawan. Orang yang gak suka mentraktir orang kok tiba-tiba dapat gelar, oh dia orangnya suka bayarin, suka traktirin orang lain. Gak mungkin. Kenapa? Ya karena berbeda. Ucapan dengan perlakuan yang dia lakukan itu beda. Dan gak ada, kamus itu dalam masyarakat gak ada. Masyarakat kalau kenal dia baik, pasti bakal bilang, oh ini orang baik. Masyarakat kalau bilang, ini orang dermawan,
pasti akan bilang, oh ini orang dermawan. Termasuk Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi mengatakan seluruh umat, setiap umat punya orang kepercayaan, dan umat ini orang kepercayaannya adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu an. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari yang tadi disebutkan oleh Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Kawan-kawan dirahmati Allah dimanapun Anda berada, para ulama berkata tentang hadis di atas. Komentar ulama, sifat amanah yang dimiliki oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah dan para sahabat-sahabat Rasulullah yang lain sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, memang sifat amanah yang terbaik. Tapi Nabi mengkhususkan sallallahu alaihi wasallam sebagian dari mereka dengan sifat-sifat yang lebih dominan pada diri mereka masing-masing. Jadi ini komentar para ulama sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi di jilid yang ke-15 halaman 273. Ulama mengomentari semua sahabat Nabi itu adalah orang yang amanah dan dapat dipercaya. Tapi Nabi biasa mensifati para sahabat sesuai dengan yang dominan ada padanya. Misalkan, yang domin selalu membenarkan setiap sabda Rasulullah SAW, kita kenal dengan Siddiq. Ada satu sahabat aja yang dapat gelar itu. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ada sahabat yang dominan dengan kecerdasannya, fatonah, cerdas. Siapa sahabat yang dominan dengan kecerdasan yang luar biasa? Beliau adalah Ali bin Abi Thalib, anak pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Thalib, yang beliau punya anak bernama Ali. Beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Nabi itu kalau sama sahabat, beliau berbicara sesuai dengan dominan sifat yang ada pada sahabat tersebut. Kalau sahabat itu dominannya Siddiq, dapat gelar As-Siddiq. Dominannya pembeda, yang hak antara yang batil. Seperti misalkan siapa? Kita kenal banget tokoh kita yang tegas, yang berwibawa, yang sangat kita muliakan dan sangat kita hormati serta sangat kita cintai. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab dapat gelar apa? Al-Faruq, pembeda. Kenapa kok Umar mendapat radhiyallahu an? Umar mendapat gelar pembeda karena beliau baginda yang sangat luar biasa ini, Khalifah Umar bin Khattab yang sangat kita cintai. Beliau adalah orang yang mampu dengan tegas membedakan ini buruk ya buruk, ini baik ya baik. Itulah Umar bin Khattab. Dan kali ini Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, beliau terkenal banget sebagai seseorang yang dipenuhi, dihiasi oleh sebuah akhlak yang indah bernama sifat amanah dan yang dapat dipercaya. Itulah komentar para ulama sebagaimana dinukilkan dalam Syarah Sahih Muslim karya Al-Imam An-Nawawi di jilid yang ke-15 halaman 273. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau juga berkata, orang kepercayaan, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, adalah orang yang dipercaya lagi diterima semua persaksiannya. Jadi kalau ada orang dikasih sebuah gelar, nih orang amanah. Maknanya dia itu gak cuma dapat dipercaya, tapi dia diterima semua persaksiannya. Dalam dunia hadis kita masyhur, orang kalau pernah nipu kucing dengan sebuah tipuan yang pus, sini, kucingnya datang mendekat, di tangannya gak bawa ikan atau gak bawa sebuah makanan yang mau dikasih ke kucing. Dalam dunia periwayatan hadis, nih orang persaksiannya ditolak karena pernah bohongin kucing. Bayangin, kayak gitu loh. Cuma gara-gara bohong sama kucing, pus, suruh kesini, ternyata kita nggak ngasih apa-apa sama kucing itu ditolak kesaksiannya. Dan kali ini Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan orang kalau dapat gelar dipercaya, maknanya adalah dia dipercaya dan dia diterima, seluruh persaksiannya diterima. Siapa beliau? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah.
Beliau hadir ke satu tempat, diterima. Beliau bersaksi terhadap satu hal, diterima. Dan gak perlu ngotot-ngotot, cukup dengan sebuah untaian kalimat yang sederhana, tapi kalimat itu tuh bekas banget dan diterima banget sama banyak pihak. Lain mungkin sebagian di antara kita yang kadang-kala meremehkan. Ya, saya bilang ya, tanda kutip, ada mungkin orang yang meremehkan kalimat-kalimat sumpah, sehingga ketika dia benar-benar butuh akan kalimat sumpahnya, kalimat sumpah itu udah gak berkesan lagi. Kenapa udah gak berkesan? Ya karena udah gak ada bobotnya. Udah makan belum? Sumpah. Sudah makan. Udah makan belum? Sumpah. Sudah makan. Udah makan belum? Dikit-dikit sumpah. Akhirnya pas lagi butuh sumpah itu, orang udah nggak. Ya mungkin udah nggak respect lah sama sumpahnya. Udah nggak. Dia akan ngerasa, alah, udahlah, udah basi. Kenapa ya? Karena memang sumpahnya itu udah sering banget diucapin. Tapi kalau Abu Ubaidah Amir bin Jarrah tidak perlu mengucapkan hal tersebut. Nggak usah sampai pakai sumpah aja, orang-orang udah percaya, udah approve, udah pasti di ACC itu diterima setiap apa yang diucapkan, setiap persaksian yang ia saksikan, atau setiap persaksian yang dia berikan selalu diterima. Teman-teman, pelajarannya, orang jujur mahalnya luar biasa, butuh dedikasi belasan tahun sampai bahkan puluhan tahun buat orang dapat gelar dipercaya. Tapi hanya butuh beberapa detik atau bahkan menit saja untuk merubah seluruh apa yang sudah kita bangun dalam dedikasi kita terhadap kejujuran yang kita pegang teguh, untuk kemudian hancur berantakan porak-poranda karena keculasan yang kita lakukan, menipu orang lain, gak jujur, berbuat curang, dan seterusnya. Rekan-rekan, tidak mudah menjadi orang jujur, tapi lebih tidak mudah menjadi orang yang tidak jujur. Tidak mudah ya, menjadi orang jujur tuh gak mudah. Lebih tidak mudah lagi menjadi orang yang tidak jujur. Kenapa? Orang tuh kalau jujur, orang kalau nggak jujur itu butuh ingatan yang luar biasa. Dia butuh ingat yang sekian banyak. Dia misalnya pernah bohong ya, beli handphone di mana? Ini saya beli handphone di Australia. Sama temennya, ini beli handphone di mana? Oh, saya beli handphone di Amerika. Sama si A dia bilang di Australia beli handphonenya. Sama si B dia bilang di Amerika. Sama si C, handphonenya bagus tuh, beli di mana handphonenya? Oh, ini saya beli di Saudi Arabia, tepatnya di Jeddah. Sama si C bilang di Jeddah. Ntar sama si D, sama si Z, oh dia bisa banyak tuh pelin-pelan. Katanya beli sama saya di Madinah atau di Jeddah. Katanya beli sama saya, katanya dia bilang di Amerika. Katanya belinya di Australia. Banyak versinya. Akhirnya gak genah-genah. Akhirnya benar-benar, ini orang gimana sih? Gak mudah loh teman-teman. Jadi orang tidak jujur, yang sering bohong tuh gak mudah. Dia harus punya ingatan yang luar biasa, melebihi bahkan orang yang jujur. Tapi kalau orang yang jujur itu simple banget dan hidupnya tenang. Kejujuran itu tidak mudah. Kenapa kok tadi dikatakan tidak mudah? Karena memang tidak mudah menjadi orang yang jujur. Terlebih lagi dia jujur terhadap diri sendiri. Tadi subuh udah sholat belum? Takut diomelin sama orang tuanya, takut dibilang apa gitu sama teman-temannya, gak sholat subuh ternyata, dan seterusnya. Kalau memang dia misalkan belum sholat subuh, katakanlah, dia buat jujur, itu lebih baik buat dia untuk kemudian dia bertobat pada Allah dan menyegerakan sholatnya. Kalau dia lupa, misalkan dia, oh iya lupa nih belum sholat, ya udah segerakan sholatnya. Jujur lebih baik teman-teman. Sebagaimana Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Iyyakum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, fa innal bir yahdi ilal jannah. Lazimilah oleh kalian kejujuran, karena jujur itu mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu menghantarkan ke surganya Allah. Hari ini kalau kita gak jujur, bahaya buat kita. Jujurlah pada diri sendiri. Jujurlah saat tiada satupun orang yang melihat kita. Allah selalu mengawasi kita. Jujurlah terhadap setiap ucapan yang kita lakukan. Konsekuensi terhadap ucapan yang disampaikan apa? Ya dilakukan. Dan termasuk yang paling, semoga Allah ikhlaskan niat kita semuanya, dan semoga Allah menjaga kita semua. Yang paling berat adalah yang sedang berbicara di depan teman-teman semuanya, pemirsa TV-mu, Kami tahu ilmunya, kalau kami gak melakukan itu bahaya buat kami, dan itu bumerang buat diri kami sendiri. Dan tugas kami adalah gimana apa yang kita ucapin
itu sejalan lurus dengan apa yang kita lakuin. Jadi kalau kita ngucapin A, ya udah, sebisa mungkin kita akan berusaha menjalankan setiap yang kita ucapkan. Kan disitulah teman-teman sekalian, ilmu itu laisal ilm bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan cuma dengan memperbanyak menghafal riwayat-riwayat. Kan ilmu juga sering para ulama mengatakan al-ilmu fis sudur. Ilmu itu apa yang ada di dalam dada, laisa fis sutur, bukan apa yang ada di dalam lembaran kertas-kertas. Itu ilmu. Manapun Anda berada, jadilah orang yang kalau mereka dikenal sebagai orang yang berilmu. Ilmu bukan hanya di lembaran-lembaran kertas yang dia hafal, bukan, tapi ilmu yang menghujam dalam di dalam hati. Ilmu yang lahir jadi amal perbuatan. Akhirnya sering dia dawamkan. Akhirnya ilmu itu berubah kuadran menjadi karakter kehidupan, dan karakter itu senantiasa melekat dalam diri seseorang yang berilmu karena dia berilmu. Yuk teman-teman sekalian dirahmati Allah, kita jadi orang berilmu yang tidak hanya sekedar berilmu, tapi marilah kita menjadi orang yang berilmu juga, kita menjadi orang yang selalu dekat dengan ilmu. Kembali ke bahasan kita. Al-Hafiz Ibnu Hajar ini mengatakan, orang kepercayaan maksudnya adalah orang yang dipercaya lagi diterima, semua persaksian diterima. Sifat ini sekalipun bukan monopoli Abu Ubaidah, namun konteksnya menunjukkan bahwa Abu Ubaidah Amir bin Jarrah punya kadar yang lebih di dalam amanah. Ini perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari di jilid yang ke-7 halaman 117. Jadi maksudnya itu bukan untuk memonopoli Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, enggak, sama sekali enggak. Maksudnya adalah agar orang itu tahu kadar amanah yang ada pada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah itu luar biasa tingginya. Begitu, semuanya sih amanah, jelas. Semua sahabat Rasulullah itu orangnya amanah, selalu dapat dipercaya, persaksiannya diterima. Ini sahabat-sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajmain. Tapi yang punya kadar lebih, beliau adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Selanjutnya Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau melanjutkan perkataan beliau, Nabi yang mulia SAW mengkhususkan setiap sahabat dengan suatu keutamaan, dan beliau mensifati dengan keutamaan yang ada pada sahabat tersebut. Seperti yang tadi sudah saya ceritain, Abu Bakar dengan As-Siddiqnya, Umar dengan Al-Faruqnya, Utsman bin Affan juga, Ali bin Abi Thalib juga, kemudian ada Bilal bin Rabah juga, dan seterusnya. Dikasih kecenderungan, ini cenderungnya di sini, ini cenderungnya di sini, ini dominannya di sini, ini dominannya di situ, kayak gitu Rasulullah SAW. Maka yang terbaca adalah adanya kadar lebih pada sifat tersebut, seperti sifat malu untuk Utsman bin Affan, dan seperti keahlian memutuskan perkara untuk Ali bin Abi Thalib, sebagaimana yang dinukilkan di dalam Fathul Bari di jilid yang ke-7 halaman 117. Utsman, Rasul spesifikan dominannya Utsman bin Affan itu ada pada sifat malunya. Pernah kan satu waktu Rasul SAW pernah tersingkap sedikit betis beliau. Kemudian datang sahabat yang mulia yang bernama Abu Bakar. Rasul membiarkan betis tersebut, belum ditutup sama Nabi yang mulia SAW. Datang Umar bin Khattab, Rasul pun juga belum menutup. Ketika Umar pulang, kemudian datang Utsman bin Affan, Rasul pun bersegera menutup. Sahabat pun bertanya, ya Rasul, tadi Abu Bakar datang, engkau belum menutupnya. Umar datang, engkau belum menutupnya. Ketika Utsman datang, kenapa engkau bersegera menutupnya? Kata Nabi yang mulia, bagaimana aku tidak malu dengan seseorang yang malaikat pun malu kepada orang tersebut. Beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, seorang dermawan luar biasa yang sampai detik ini hartanya miliaran real,
ada di rekening Saudi yang sampai hari ini perkebunan kurmanya dan sumur Utsmannya terus mengalir menjadi wakaf yang sangat produktif, sampai-sampai oleh pemerintah Saudi dibelikan tanah di dekat Masjid Nabawi dan dibangun hotel bintang 5 di dekat pintu 15. Bukan pintu, mohon maaf ya, gerbang 15. Nanti teman-teman kalau semoga teman-teman yang ada di rumah, pemirsa kita semuanya disegerakan oleh Allah untuk beribadah umroh dan haji, keluar lewat gerbang 15. Nanti ada Bin Daud, tinggal belok ke kiri, nanti ada Hotel Jiwar Saqifa. Dari Jiwar Saqifa nanti belok kanan, lurus aja. Di sana paling ujung ada Hotel Bintang 5, nama hotelnya Hotel Ramadah. Tertulis di bawahnya, hotel ini dimiliki oleh sahabat Utsman bin Affan. Allahu Akbar. Wakaf produktif yang diberikan tulus ikhlas untuk umat Islam, berbuah manis luar biasa. Itulah Utsman bin Affan. Kembali ke bahasan kita, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, orang kepercayaan umat ini. Teman-teman, kepercayaan itu lahir dari dedikasi yang panjang yang diberikan secara terus-menerus dengan istiqomah memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah, sehingga dia mendapatkan gelar Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, kepercayaan umat Islam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan kita senantiasa melazimi kejujuran sehingga kita menjadi orang yang amanah, dapat dipercaya dan diterima persaksian kita. Barakallahu fikum. Sampai sini dulu pertemuan kita. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Salam buat warga di rumah, semoga sehat, lancar, barokah dalam setiap aktivitasnya, istiqomah sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.